terima kasih Bapa. Engkau beri kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Karena tidak setiap waktu Tuhan kami datang kepadamu Yesus. Oleh karena itu Bapa, apapun kondisi kami saat ini, sungguh kami bersyukur menaikkan terima kasih kepadamu Yesus. Engkau mengizinkan kami menghadap Engkau, Allah yang besar, Allah yang berkata di atas tujuh pujian. Tuhan Yesus, jamah setiap hati dan pikiran. Bila kami memang tertuju kepadamu saat ini Tuhan, kami taruhkan pikiran kami kepadamu. Segala pikiran yang tidak daripadamu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berbicara Tuhan. Biarlah setiap telinga mendengar, setiap hati terbuka untuk kebenaran firman. Urapi hamba Tuhan, nyatakan isi hatimu dengan cara yang sederhana. Di dalam Yesus kami siap mendengar firman. Kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam bagi kita semua. Belum. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang baru ya, sudah pada keluar ya. Jadi kami dari KOM, ini ketuanya Ibu Roma Bisa. Jadi saya tadi udah kenalan ya, Susan dan Ibu Yohana ya. Jadi kami datang ke sini karena mengasihi. Hari ini kita ambil tema tentang manusia baru. Kita ini ayatnya ada 15 ayat ya. Kita simak di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32, kan semua masing-masing punya kitab ya. Abang semua. Yang saya karena kita percaya Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Yang bersama boleh Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam, sampai bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, membandingkan pertimbangan hati dan pikiran manusia ya. Kita fokus ya. Kita fokus sama firman Tuhan ya. Yesus. Sudah dapat? Perjanjian baru itu ya, ada di belakang ya. Perjanjian baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Perjanjian baru ya, ada di belakang. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Kalau udah katakan amin ya. Amin. Kita sama-sama menyimak ya. Karena firman Tuhan itu Tuhan itu sendiri ya. Sudah dapat semua? Amin. Saya bacakannya, kita simak ya. Jadi manusia baru, Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kejujuran hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan mendengar pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi saya ulangi yang ayat 2 ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras
keras dari melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu membutakan Roh Kudus Allah yang telah memekaraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kebaikan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Amin. Jadi ini kan ayatnya kena pada semua ya. Perkataan kotor, perbuatan-perbuatan jahat manusia sebelum menjadi manusia apa ini? Manusia baru. Jadi ini semua kan cerita manusia lama untuk menjadi manusia baru. Gitu. Jadi sebelum kita membahas ini, saya juga ingin mencerita tentang banyak superhero di perfilman ya, terutama dari negeri barat sana. Ada siapa aja, Captain Amerika, siapa lagi yang superhero, Batman, Superman, terus siapa lagi? Yang lain? Ada juga ya yang manusia hijau ya. Upin Ipin. Oh coba, Upin Ipin apa superhero-nya? Kan kita kalau mau jadi kalau main ribut itu superhero. Itu manusia lama ya kan. Jadi ada juga Spiderman, ada yang pernah dengar cerita Spiderman? Nah ya. Jadi ini berhubung manusia lama menjadi manusia baru. Kalau kalian kan tahu cerita tentang Spiderman kan ada sequel-sequelnya kan? Ada cerita-cerita yang pertama, kedua dan selanjutnya kan gitu kan. Itu Spiderman itu kan pada awalnya kan dia anak SMA yang sering terbuli kan, sering dibully kan. Di sini orang di sini yang suka dibully atau membuli? Dua-duanya gitu. Jadi Spiderman itu dulu kan anak SMA namanya Peter Parker kan, pernah nonton kan? Sama ada ceweknya. Siapa nama ceweknya? Mary Jane. Berarti salah itu Spiderman-nya. Ya kan? Jadi dia kan anak yatim piatu. Dia kan anak yatim piatu. Dia sering dibully kan? Direndahkan sama orang lain. Itu manusia lama dia. Tapi kan kejadiannya ada suatu waktu dia kan tersengat apa itu? Laba-laba. Jadi setelah dia tersengat laba-laba, dia kan jadi berubah kan? Yang dulunya dia itu lemah, jadi sekarang jadi superhero. Berarti superhero ada nggak yang gini? Superhero itu kan harus kuat kan? Jadi dia jadi dari orang yang lemah menjadi orang yang super. Siapa yang berani membuli dia kalau udah seperti itu? Untuk ini aja udah ke atas orang kan? Jadi dia manusia lamanya itu orang yang lemah, suka dibully. Nah, artinya gini, begitu dia tersengat laba-laba, dia kan berbentuk mengalami metamorfosis dan menjadi Spiderman. Jadi di situ dia ada nggak rasa ketakutan lagi kalau dibully orang? Enggak kan? Karena dia udah punya tenaga yang lebih luar biasa dari sebelumnya. Mau segini orang pun dia bisa melawannya, bahkan bisa melawan sekaligus kan gitu kan? Jadi ada nggak kekhawatiran di dalam hidupnya setelah dia jadi Spiderman? Nggak ada kan? Bahkan dia yang sekarang kembali ditakuti orang meskipun dalam bentuk penyamaran kan nggak langsung dia kasih tahu siapa dia. Bahkan dia juga bisa mendapatkan wanita yang diidolakannya si Mary Jane tadi kan. Jadi artinya begini, kita juga bisa seperti Spiderman itu. Kalau dulu kita manusia lemah, yang mudah tergoda ya kan, yang tadi kan banyak cerita itu, yang mencuri, yang berdusta ya kan, cakap kotor. Itu dia udah berubah. Begitu juga kalau si Spiderman itu disengat oleh laba-laba. Kalau kita, siapa yang bisa menyengat kita? Tuhan melalui firman Tuhan dan lewat Roh Kudus. Gitu. Jadi kalau udah ada Roh Kudus dalam kita sudah menjadi manusia yang baru. Nggak seperti dulu mudah terpengaruh,
5 orang kan? Siapa 5 orang terdekat teman kalian? Itulah karakter kalian. Makanya mulai sekarang ganti teman, ya kan? Kalau tiap hari lah, umpamanya kalau temanmu kau pikir berapa lah yang 5 orang yang paling dekat? Ada nggak? Siapa paling dekat? Udah, ada namanya di kepalamu. Di antara 5 itu semua bawamu kemana? Nada baik atau apa? Nada baik. Jadi kenapa kamu ada di sini? Jadi lebih sering kamu sama 5 teman itu atau sama yang lain? Mengajak yang baik atau tidak? Lebih baik kalau hidup sama orang yang nggak baik itu atau temanmu yang baik tadi yang kau bilang tadi? Itulah. Jadi kita itu terpengaruh oleh siapa circle kamu, ya? Karena gini, biasa gini ya, kita contohkan yang biasa kan merokok ya. Kalau teman kamu tidak merokok kan otomatis kamu juga hidup di lingkungan